A few moments later. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dasar peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dasar peran Indonesia dalam perdamaian dunia yaitu terdapat pada pembukaan, Preamble, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama, atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. 1. Politik luar negeri adalah seperangkat cara, kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. 2. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. 3. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Pentingnya Indonesia melakukan hubungan luar negeri yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Negara membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi meja bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Lanjutan. Indonesia juga terlibat dalam misi perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda untuk berpartisipasi dalam berbagai operasi perdamaian di negara-negara yang mengalami konflik.
Dalam konteks Dewan Keamanan PBB, Indonesia pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap untuk periode 1974 hingga 1975. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi, KTT, atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. 3. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral, yang tidak memihak, tak hanya sebagai penggagas atau pendiri organisasi. Berikut peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB pertama. Sekian, terima kasih. Saatnya berdiskusi. Tugas diskusi kelompok. Jawablah pertanyaan berikut. Menurut kalian, bagaimana peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia? Apakah sudah terlaksana dengan baik, atau belum? Jelaskan menurut pendapatmu. Terkait kasus Palestina-Israel, apakah ada tindakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendamaikan kedua negara tersebut jika melihat Indonesia memiliki peran dalam perdamaian dunia? Jika ada, jelaskan. Dalam materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, terdapat materi terkait peran Indonesia dalam PBB, yaitu adanya pasukan Garuda. Apa yang Anda ketahui terkait tugas pasukan Garuda tersebut? Indonesia merupakan negara yang ikut serta dalam gerakan non-blok. Artinya negara Indonesia ini bersifat netral. Saat Presiden Jokowi mengambil tindakan untuk mendamaikan Rusia-Ukraina kemarin, apakah beliau memegang prinsip Indonesia negara netral, yang berarti tidak memihak atau berat sebelah terhadap kedua negara tersebut? Jelaskan menurut pendapat kalian.